Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada panutan kita, inspirator kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang berbahagia, kita akan melanjutkan jalan-jalan kita ya, menelusuri lembaran-lembaran tafsir dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya, membongkar, menggali hikmah-hikmah yang terpendam dalam surat An-Nazi'at. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya jajratun wahidah fa idahum bisahirah wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan begitu keras. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan. Wasabihati sabha, dan demi malaikat yang turun. Fassabiqati sabqa, yang mendahului. Fal mudabbirati amra, yang mengatur segala urusan. Yauma tarjufur rajifah, pada hari tiupan pertama yang mengguncangkan. Tatba'u harradifah, diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Qulubu yauma idhi wajifah, hati-hati pada hari itu merasakan takut yang sungguh luar biasa. Absaruha khashi'ah, pandangan mata mereka penuh dengan ketakutan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, mereka mengatakan apabila sesungguhnya kami dikembalikan dalam kehidupan yang semula. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, dan jika tulang-tulang kami sudah hancur. Qalu tilka idzan qarratun khasirah, mereka mengatakan sungguh hal tersebut merupakan sebuah pengulangan dari penciptaan yang sungguh merugikan. Fa innama hiya jajratun wahidah, sesungguhnya kebangkitan tersebut hanya dengan satu tiupan saja. Fa idahum bisahirah, maka mereka sudah ada di atas permukaan bumi. Mari kita simak penjelasan dari ulama mengenai ayat tersebut. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Abbas ya, wal Masyruq Sa'id Ibnu Jubair wa Abu Salah Abu Duha dan As-Suddi mengatakan An-Nazi'ati gharqa, itu adalah malaikat ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya'nuna hina tunzi'a arwaha bani Adam, yakni ketika mereka mencabut arwah
ruh-ruhnya dari Bani Adam, dari manusia. Paminhu, maka di antara mereka man ta'khudhu ruhahu bi'unfin, maka di antara mereka ada yang mengambil ruh manusia itu bi'unfin, dengan sangat susah sekali. Fatugriku fi naz'iha, maka benar-benar keras dalam mencabut nyawa manusia tersebut. Wa minhum man takhudhu ruhahu bisuhulatin, tetapi di antara mereka juga, di antara malaikat pencabut nyawa itu ada yang mereka mencabut nyawa itu dengan gampang banget gitu. Wa ka'annama halathu min nasyatin, seperti mencabut ya sesuatu yang mudah. Jadi seperti melepaskan sesuatu yang mudah ya, mungkin seperti mengambil atau menarik rambut dari tumpukan terigu gitu, sangat mudah dan gampang. Tapi sebagiannya lagi ada yang mencabut nyawa manusia dengan penuh kekerasan, mungkin saking susahnya ruh itu keluar karena dosa-dosa yang dilakukannya. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta. Nah, inilah gambaran dari malaikat yang mencabut, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Qalahu Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan hal demikian ya, dan dari Ibnu Abbas, wan nazi'ati itu adalah hiya anfusul kuffari. Ya, malaikat yang mencabut ruh dengan sangat susahnya itu, dengan sangat keras itu adalah ruh-ruhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ruh-ruhnya orang kafir. Tunza'u thumma tunshatu, dicabut lalu dipaksa gitu. Thumma tughraku finnar, kemudian ruh tersebut, orang kafir tersebut ditenggelamkan di dalam neraka. Nah, rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Selanjutnya waqala Mujahid berkata, berpendapat wan nazi'ati gorko, itu maksudnya adalah al-maut, kematian ya. Waqala al-Hasan, demikian juga Hasan mengatakan, wa Qatadah dan Qatadah, wan nazi'ati gorko wan nasyitati nashta hiya an-nujum, itu adalah bintang gemintang maksudnya. Wa qala Atha ibnu Abi Rabah fi qaulihi ta'ala, Atha ibnu Rabah mengatakan mengenai ayat wan nazi'ati wan nasyitati hiya al-qisiyu fil qitali ya. Qisiyu itu jama dari kausun, yakni anak panah yang digunakan fil qitali, di dalam peperangan. Nah, itulah beberapa pendapat dari penafsiran wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta menurut para ahli tafsir. Nah, di sini Ibnu Katsir menegaskan was-shahihu al-awwal, dan pendapat yang paling kuat, pendapat yang benar adalah yang pertama. Wa alaihi aktsaruna, dan juga pendapat ini dikuatkan oleh ulama-ulama yang banyak ya. Untuk pendapat yang pertama itu, maka dipandang pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang paling sahih, pendapat yang sahih. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala yang selanjutnya, wasabihati sabha ya. Ibnu Mas'ud mengatakan hiyal malaika, itu adalah malaikat. Jadi demi malaikat yang turun. Jadi wasabihati sabha, itu yang dimaksud adalah malaikat. Waruya an Aliyin, dan diriwayatkan dari Ali, Mujahid, Sa'id ibnu Zubair, wa Abi Salih mithlu dalik, sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Wa an Mujahid, dan dari Mujahid, wasabihati sabha, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah al-maut, yaitu kematian. Wa qala Qatadah mengatakan hiya nujum, itu adalah bintang-bintang maksudnya gitu. Wa qala Atha ibnu Rabah mengatakan hiya sufunu, jadi maksud dengan wasabihati sabha itu adalah perahu-perahu. Jadi sebuah sumpah-sumpah yang Allah gunakan ya, yang ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeda-beda oleh para ahli tafsir. Nah, selanjutnya
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fassabiqati sabqa, ya, dan malaikat yang mendahului, ya. Ruwiya an Ali wa Masruq wal Mujahid wa Ibnu Shalah wa Hasan al-Basri, yang dimaksud dengan fassabiqati sabqa itu adalah malaikat, ya. Malaikat yang mendahului. Wa qala Hasan, Imam Hasan mengatakan sabaqat ilal iman, yang dimaksud dengan mendahului di sini adalah mendahuluinya para malaikat di dalam keimanan kepada Allah daripada manusia, wa tasdiq bihi, ya, dan membenarkan, ya, membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dulu daripada makhluk yang lain. Wa an Mujahid, dan Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan fassabiqati sabqa itu adalah al-maut, kematian. Wa qala Qatadah, Qatadah berpendapat hiya an-nujumu, itu adalah bintang-bintang. Wa qala Atha, dan Atha mengatakan hiya khailun fi sabilillah, yang dimaksud dengan fassabiqati sabqa itu adalah khailun fisabilillah, ini kuda-kuda yang dipergunakan di jalan Allah. Wa qauluhu ta'ala, selanjutnya firman Allah Ta'ala, fal mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mengatur segala urusan, Ali wa Mujahid wa Atha wa Abu Salih wal Hasan wal Qatadah wa Ra'i ibnu Annas wa Suddiyu, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fal mudabbirati amra itu adalah malaikat. Jadi demi malaikat yang mengatur segala urusan. Zadal Hasan, Hasan mengatakan tudabbiru amro minas sama ilal ar, ya. Jadi Hasan memberikan sebuah spesifikasi, mendetailkan bahwa yang mengatur segala urusan itu adalah mengatur segala urusan dari perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi, gitu. Yakni bi amri rabbiha, yaitu tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla, walam yakhtalifu fi hadza, dan para malaikat yang sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyelisihi dari apa yang Allah perintahkan. Walam yaqta' Ibnu Jarir fil muradi fi syai'in min dzalik, ya, dan Ibnu Jarir tidak memberikan sebuah kepastian tentang tafsiran dari ayat tersebut, ya. Illa annahu, ya, kecuali Ibnu Jarir itu, hanya saja Ibnu Jarir itu meriwayatkan fil mudabbirati amro, pada ayat al mudabbirati amro, annaha malaikah. Nah, sesungguhnya itu adalah malaikat, wala asbata wala nafa, dan Ibnu Jarir itu tidak menetapkan ini, ya, ini loh yang paling sahih, ini loh yang tidak sahih, tidak, tetapi Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah malaikat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yauma tarjufur rajifah, ketika hari tiupan pertama mengguncangkan, tatba'uhar radifah, diikuti dengan tiupan yang kedua. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan huma nafkhatani ula wa tsaniyah, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah dua tiupan, yaitu tiupan sangkakala pertama dan yang kedua. Demikianlah juga yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan, Qatadah, Dhahak, dan yang lainnya. Wa an Mujahid, dan dari Mujahid, amma al-ula wa hiya qauluhu zalla wa ala. Jadi yang al-ula, yang tiupan pertama itu adalah gambaran dari firman Allah, yauma tarjufur rajifah. Fa ka qaulihi zallat adomatuhu, ya, sebagaimana firman Allah, ya, yaitu yauma tarjuful ardu wal jibalu, ya, selaras dengan firman Allah yang lain, hari ketika bumi dan gunung diguncangkan. Wasaniyatu, dan yang kedua wahya radifah, dan yang kedua adalah tiupan, ya. Radifah itu adalah tiupan yang kedua, seperti wahya ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa humilatil ardu wal jibalu, maka bumi dan gunung itu diangkat, ya. Fadukkata dakkata wahida, lalu dibenturkan satu dengan yang lainnya. Wa qala Imam Ahmad telah menjelaskan kepada kami, Waqi, selanjutnya dari Sufyan, dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil,
dari Abi Tufail ya, Ibnu Ka'bin dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahnya menceritakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'at stil rajifa, telah datang tiupan yang pertama, tatba'u harradifa, dan diikuti dengan tiupan yang kedua. Ja'a al-maut bima fihi, dan datanglah kematian. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza ja'altu salati kullaha alaik, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan, mempersembahkan sholawatku hanya untukmu gitu. Qala, Nabi menjawab, idzan yakfikallahu ma'ahammaka minad dunya wa akhiratika, maka jika demikian Allah akan menjagamu, Allah akan mencukupkanmu dari sesuatu yang menyulitkan kamu dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Wa qad rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkannya, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari hadis Sufyan As-Tsauri bi isnadi mithlahu, dengan sanad yang sama. Wa lafdzu Tirmidzi wa Ibni Abi Hatim, dan lafadz hadis Imam Tirmidzi dan Ibnu Abi Hatim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dhahaba thulutsa layali, apabila sepertiga malam, ya, qama, apabila telah pergi, telah berlalu sepertiga malam, qama, Rasulullah berdiri, faqala, dan berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, udzukurullaha, ingatlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifa tatba'u harradifa, telah datang tiupan sangkakala yang pertama dan diikuti dengan tiupan yang kedua. Ja'a al-maut bima fihi, maka datanglah kematian. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qulubu yauma idzi wajifa, hari di mana hati manusia itu merasa ketakutan ketika manusia dibangkitkan kembali, ya, setelah dihancurkan bumi itu menjadi rata. Qala Ibnu Abbas mengatakan, yakni khaifatan, yakni wajifah, yakni khaifatan, dalam keadaan yang takut. Wa qadza qala Mujahid wal Qatadah, ya, demikian juga pendapat dari Mujahid dan Qatadah. Oke, sahabat, demikian insyaallah kita lanjutkan di ayat selanjutnya di episode kemudian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.